juta, di mana ini masing-masing diberikan kepada A, B, C, dan D dengan menambah modal masing-masing sekutu lama. Gitu ya. Demikian seterusnya caranya adalah seperti ini. Sama semuanya. Jadi yang ini membentuk bonus untuk sekutu baru, E masuk, menyetorkannya 100 juta, diakuinya 120 juta yang merupakan 30% dari modal persekutuan. Nah, caranya sama di sini 120 juta diakuinya yang merupakan 30%, jadi 120 juta dibagi 30% adalah 400 juta. 400 juta ini setelah E masuk, modal persekutuan sebelum E masuk adalah 300 juta. Kemudian kenaikannya 100 juta, setorannya 100 juta, maka tidak ada goodwill yang diakui untuk siapapun. Kemudian modal E diakui sebesar 100 juta, padahal setoran modalnya adalah 100 juta kas, sehingga di sini bonus ada 20 juta. Bonus ini untuk siapa? Kalau kita lihat modal E diakuinya lebih besar daripada yang dia setorkan, berarti bonus ini adalah untuk sekutu baru yang diberikan kepada sekutu baru oleh sekutu lama. Dengan demikian, yang akan memberikan tadi sekutu lama akan berkurang modalnya sebesar 20 juta. 20 juta ini dibagi antar sekutu lama dengan rasio pembagian laba rugi 2,332 dikalikan 20 juta, sehingga masing-masing memberikan modalnya atau mengurangkan modalnya untuk diberikan kepada E. Jurnalnya ada dua, yang pertama adalah mencatat setorannya E, 100 juta kas debit dan 100 juta debit modal E. Kemudian yang kedua adalah untuk mencatat bonus yang diberikan oleh sekutu lama pada sekutu baru. Modal A, B, C, D berkurang, semuanya di debit sebesar tadi, ini ya. Kemudian modal E bertambah sebesar 20 juta. Sehingga nanti komposisi modalnya menjadi yang diakui E adalah 120 juta, sementara A, B, C, D berkurang sebesar ini. Tuh. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Jadi semuanya caranya sama. Ya, caranya semuanya sama dengan menghitung atau mengkalkulasi apakah ada, untuk menentukan apakah ada bonus maupun goodwill baik untuk sekutu lama maupun sekutu baru. Oke. Selanjutnya ada goodwill untuk sekutu lama. E masuk dengan menyetorkan kas 100 juta, diakuinya sebesar 100 juta yang merupakan 20% dari modal persekutuan. Kita lihat di sini 100 juta ini adalah diakui 100 juta modalnya E yang baru, kemudian merupakan 20% dari seluruh modal persekutuan. Modal persekutuan setelah masuknya E berarti adalah 100 juta dibagi 20% sebesar 500 juta. Sebelum E masuk ada 300 juta modal seluruh sekutu, kemudian kenaikannya berarti selisihnya ada 200 juta, dan jumlah setoran sekutu baru si E ada 100 juta. Sehingga di sini ada 100 juta, ya ada 100 juta untuk goodwill yang diakui. Nah, goodwill itu untuk siapa? Cara menentukannya adalah, apakah ini untuk sekutu baru? Kita lihat, modal E ada 100 juta diakuinya, kemudian setoran modalnya ada 100 juta. Berarti selisihnya adalah 0, berarti di sini goodwill ini adalah untuk sekutu lama. Nah, dengan kalkulasi ini berarti bisa ditentukan goodwill ini adalah untuk sekutu lama. Di mana dibagi kepada masing-masing sekutu lama sesuai dengan rasio pembagian laba rugi 2,332, maka masing-masing sekutu lama akan mendapatkan goodwill sebesar 20 juta, 30 juta, 30 juta, dan 20 juta untuk A, B, C, dan D. Jurnalnya ada dua, sama. Yang pertama adalah untuk mencatat masuknya E, dan yang kedua adalah untuk mencatat goodwill untuk sekutu lama. Selanjutnya adalah goodwill untuk sekutu baru, kasusnya sama. E masuk, menyetorkan 100 juta kas,
yang diakui sebesar 150 juta yang merupakan 33,1% dari modal persekutuan. Jadi modal persekutuan setelah masuknya E adalah 150 juta, modal yang diakui miliknya E dibagi 33,1%, ini merupakan persentase modal miliknya E yang diakui oleh persekutuan. Berarti modal persekutuan setelah masuknya E ada 450 juta. Nah, persekutuan sebelum E masuk modal seluruhnya ada 300 juta, ada kenaikan sebesar 150 juta. Jumlah setoran modal sekutu baru si E ada 100 juta, sehingga di sini ada goodwill 50 juta. Nah, goodwillnya untuk siapa? Kita lihat modal E untuk menentukan apakah goodwill ini miliknya si E ataukah miliknya sekutu lama. Modal E diakui sebesar 150 juta dan setoran modalnya adalah 100 juta sehingga ada selisih 50 juta. Kita kurangkan dengan goodwill yang terbentuk, berarti ini pas miliknya sekutu baru atau miliknya E dan sekutu lama tidak memiliki pengakuan atas goodwill. Sehingga goodwill di sini adalah diakui miliknya si sekutu baru atau si E. Ya, ada dua jurnal yang dicatat di sini, yaitu kas pada modal E 100 juta untuk mencatat masuknya E, dan yang kedua mencatat goodwill untuk si E atau sekutu baru. Nah, mudah ya, mudah sekali ini. Yang paling mudah, bahasan paling mudah ini. Kemudian terakhir goodwill untuk sekutu lama dan sekutu baru. E masuk menyetor 100 juta yang diakui sebesar 125 juta, merupakan 25% dari modal persekutuan. Dengan demikian ada goodwill di sini 100 juta. Goodwillnya untuk siapa? Kita cek, modal E diakui 125, setorannya adalah 100, ada 25 juta selisih, berarti ini adalah goodwill yang diakui untuk si E. Sisanya adalah goodwill yang, jadi sisanya ya 100 juta dikurangi 25 juta, ada 75 juta. Ini adalah goodwill yang diakui sekutu baru, sekutu lama, di mana 75 juta ini dibagi antara masing-masing sekutu lama sesuai dengan rasio pembagian laba rugi. Jadi 20% dikalikan dengan 75 juta, 30% dikalikan 75 juta, dan seterusnya. Sehingga ada dua jurnal lagi yang perlu kita catat. Yang pertama mencatat masuknya E, dan yang kedua mencatat goodwill untuk seluruh sekutu. Selesai bahasan mengenai sekutu baru menyetorkan modal. Bahasan kedua sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Mudah sekali ya. Kecil. Kita istirahat dulu sebentar ya. Sebentar saja, 5 menit. Saya tak merem dulu. Silakan jika ada pertanyaan. Belum ada, Bu. Ya? Belum ada, Bu. Oke, terima kasih Atika. Baik, kita lanjutkan bahasan kedua untuk hari ini, yaitu pengunduran sekutu. Jadi ada salah satu sekutu yang mengundurkan diri. Sekutu yang mengundurkan diri ini bisa menjual haknya pada sekutu yang masih ada, yang masih bertahan di dalam persekutuan. Kemudian bisa juga dia menerima pengembalian modal. Jadi kalau
menjual haknya pada sekutu yang bertahan, berarti dia persekutuan itu komposisi modalnya masih sama ya. Sorry, bukan komposisi, jumlah modalnya masih sama. Kalau menerima pengembalian modal, maka ada modalnya sekutu yang keluar itu yang harus diberikan kepada sekutu tersebut, sehingga modal seluruh persekutuan menjadi berkurang. Baik, ini juga demikian, pengunduran sekutu ini bisa dikelompokkan menjadi tanpa membentuk bonus dan goodwill, bonus untuk sekutu yang bertahan, bonus untuk sekutu yang mundur, dan seterusnya. Yang pertama, contohnya adalah persekutuan ABCD masih tetap yang tadi. Pada tahun 2016, awal tahun 2016, D mundur dengan menerima pengembalian modal sebesar sebentar. Oke. Ini kok saya jadi nggak kelihatan. Kok hilang? Oke, yuk. Pada awal tahun 2016, D mundur dengan menerima pengembalian modal sebesar 60 juta. Ini saya kok nggak bisa ngelihat Anda ya? Bentar. Tadi. Oh, di sini. Oke, nah bisa. D mundur dengan menerima pengembalian modal 60 juta. D modalnya yang tercatat di dalam persekutuan itu 60 juta. Ya. D modalnya yang tercatat dalam persekutuan 60 juta dan dia menerima pengembalian modal sebesar 60 juta. Jadi sama ya. Kita lihat di sini apakah D itu ataukah sekutu yang masih bertahan itu ada bonus atau goodwill? Kita lihat di sini pengembalian modal yang diterima oleh D sebesar 60 juta, kemudian saldo modalnya 60 juta, sehingga di sini selisihnya 0, berarti tidak ada bonus atau goodwill untuk siapapun. Di sini jurnal yang diperlukan hanya satu, yaitu jurnal untuk mencatat keluarnya D, sehingga modal D di debit dan kasnya di kredit untuk diberikan kepada D sebesar 60 juta. Kemudian kasus kedua, D mundur dengan menerima pengembalian modal sebesar 52 juta, padahal modalnya dia tercatat ada nilai bukunya 60 juta. Sehingga di sini dilihat apakah ada bonus ataupun goodwill. Pengembalian modal yang diterima D 52 juta, kemudian saldonya ada 60, sehingga ada selisih sebesar 8 juta. Nah, 8 juta ini untuk siapa? Kalau Anda lihat di sini, D itu mestinya modalnya 60, tetapi dia hanya menerima 52. Kan berarti kurang ya, sehingga D ini yang memberikan kepada para sekutu yang masih bertahan. Di mana 8 juta ini dikalikan dengan rasio pembagian laba rugi A, B, dan C, masing-masing dikalikan 8 juta. Ada dua jurnal yang diperlukan di sini. Yang pertama mencatat pengunduran diri modalnya pengunduran diri si D, yaitu modal D berkurang sebesar 52 juta. Berarti modal D di dalam persekutuan masih ada 8 juta ya. Kemudian kasnya diberikan kepada D sebesar 52 juta. Nah, 8 juta tadi dihapuskan untuk memberikan bonus kepada sekutu yang masih bertahan di jurnal yang kedua, yaitu modal D di debit 8 juta dan modal A, B, C masing-masing di kredit sebesar bonus yang diterima dari si D. Selanjutnya, D mundur dengan menerima pengembalian sebesar 80 juta, padahal modalnya ada 60 juta yang tercatat. Di sini selisihnya dari pengembalian modal yang diterima D dan saldo modalnya selisihnya ada 20 juta. 20 juta ini merupakan bonus yang diberikan kepada D oleh para sekutu yang masih bertahan. Sehingga
sama caranya seperti tadi, A, B, C masing-masing akan berkurang untuk diberikan bonusnya, untuk diberikan sebagian modalnya sesuai dengan rasio pembagian laba rugi kepada si D sebesar 20 juta. Jadi rasio pembagian laba rugi masing-masing sekutu yang bertahan dikalikan sebesar 20 juta. Sehingga di sini ada 2 jurnal yang dicatat, yaitu yang pertama mencatat dulu modalnya, berkurangnya modal ABC untuk memberikan bonus kepada D. Pertama itu, yang kedua adalah untuk mencatat pengunduran dirinya si D. Sehingga di sini D akan menerima sebesar 80 juta. Keempat, ada D mundur dengan menerima pengembalian modal sebesar 80 juta karena mendapat goodwill. Jadi ada di sini ada keterangan bahwa D mendapatkan goodwill, dan ada keterangan lagi bahwa persekutuan hanya mengakui goodwill untuk sekutu yang mundur. Jadi berarti di sini para sekutu sepakat bahwa goodwill ini adalah hanya miliknya si D saja dan bukan milik sekutu yang masih bertahan. Begitu ya, sehingga di sini kita kalkulasikan berapa goodwill yang diberikan kepada D, yaitu modal yang diterima pengembaliannya adalah 80, padahal yang tercatat 60, dan 20 ini adalah goodwill yang diberikan kepada si D. Apabila D mendapat goodwill sebesar 20 juta, berarti goodwill yang dimiliki persekutuan mestinya ini adalah 100 juta. Tapi persekutuan itu hanya mengakui goodwill itu miliknya si D saja. Sehingga nanti yang diakui goodwill ini hanya untuk D saja. Ya, goodwill tersebut dibagikan kepada mestinya ini kalau ada goodwill sebesar 100 juta ini, maka akan dibagikan kepada masing-masing sekutu sesuai dengan rasio pembagian laba ruginya. Ini kalau goodwill itu diakui untuk seluruh sekutu. Tapi di sini sudah ada keterangan bahwa goodwill hanya diakui untuk sekutu yang mundur saja. Sehingga pengakuannya atau pencatatannya adalah yang pertama untuk mencatat goodwill bagi sekutu yang mundur, yaitu goodwill pada modal D sebesar 20 juta, dan yang kedua adalah untuk mencatat pengunduran dirinya si D, modal D pada kas sebesar 80 juta. Sehingga di sini tidak ada pencatatan mengenai goodwill untuk para sekutu yang masih bertahan. Oke, kita teruskan. Mengakui goodwill untuk seluruh sekutu. D mundur sama ya seperti tadi, tetapi di sini goodwill-nya diakui untuk seluruh sekutu. Nah, sehingga goodwill yang diakui untuk seluruh persekutuan adalah sebesar 100 juta, di mana 100 juta itu dibagikan kepada masing-masing sekutu sesuai dengan rasio pembagian laba rugi dikalikan goodwill yang diakui, sehingga ini adalah goodwill untuk masing-masing sekutu. Ada 2 jurnal yang harus dicatat. Yang pertama adalah mencatat goodwill untuk seluruh sekutu, dan yang kedua adalah untuk mencatat pengunduran D. Terakhir adalah menghapus goodwill. D mundur tahun 2016 awal dengan menerima pengembalian modal sebesar 50 juta karena menghapus goodwill. Pencatatannya, rugi penghapusan goodwill ada 10 juta karena pengembalian modalnya D sebesar 50 juta, padahal saldonya tercatat 10 juta, sehingga ada kerugian dari D karena penghapusan goodwill sebesar 10 juta. Nah, di sini jika D menanggung bagian goodwill sebesar 10 juta yang harus dihapus, maka persekutuan juga seharusnya menghapus goodwill sebesar 50 juta, yaitu 10 juta dibagi 20%. Inilah goodwill yang harus dihapus seluruhnya di persekutuan tersebut. Ya. Nah, ini tentunya juga mestinya ada keterangan ya bahwa goodwill ini
menghapus goodwill ini juga apakah hanya goodwill-nya si D saja yang dihapus ataukah seluruh persekutuan. Tapi ini kurang ada keterangan sehingga nanti silahkan ditambahkan bahwa di sini goodwill dihapus untuk seluruh seluruh sekutu ya. Sehingga di sini ada 2 jurnal yang harus dicatat. Yang pertama untuk mencatat penghapus goodwill bagi para sekutu, baik sekutu yang bertahan maupun sekutu yang keluar, kemudian untuk mencatat pengunduran D, sekutu yang mundur dengan mendapatkan atau memperoleh kas sebesar 50 juta, sehingga pencatatannya adalah modal D pada kas sebesar 50 juta. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya persilahkan. Saya sambil ngerambang mata ini ya, sambil mendengarkan Anda, siapa tahu ada yang ingin bertanya. Apakah dipahami pembahasan hari ini? Oke. Alhamdulillah. Baik, jika tidak ada pertanyaan, silahkan dikerjakan. Ada, bentar, kok tak tutup tuh. Ada 5 soal latihan dari slide yang tadi ya, dari slide yang tadi. Dari awal slide, kok slide yang tadi? Dari awal slide sampai akhir itu ada 5 soal, kalau saya tidak salah menghitung, insya Allah tidak. Jadi silahkan membuat kelompok terdiri dari 5 orang, masing-masing mengerjakan 1 soal. Jadi monggo silahkan mau mengerjakan soal yang mana di masing-masing kelompok itu, kemudian dijadikan 1, jangan lupa masing-masing saling melihat jawaban dari temannya ya, siapa tahu ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan gitu ya. Silahkan kemudian disimpan, dijadikan 1, disimpan dalam file PDF ya, dengan nama file, nama kelompok, underscore kelas A atau B, kemudian underscore AKL, underscore tugas 1, dikirim ke email saya tugas.dari.lv@gmail.com, waktu pengerjaan maksimal 2 hari. Begitu, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Silahkan, Dela. Untuk pengumpulannya itu kan ke email. Nah, itu salah satu aja begitu? Salah satu, salah satu kan sudah dijadikan 1, nak. Nggih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, nak. Yang lain, monggo. Oh, ini ada chat. Siapa ini chat? Mohon maaf, Ibu, saya izin ke kamar mandi sebentar. Oh, oke. Sudah balik, Feby? Feby sudah balik dari kamar mandi? Sudah, Ibu. Iya, maaf ya, saya tidak melihat chatnya. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, silahkan Anda kerjakan dengan membentuk kelompok ya. Ini saya live. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan baik di grup maupun di Japri. Saya masih stay di WhatsApp sampai dengan pukul 10 untuk kelas ini. Jangan lupa untuk presensi ya. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat-sehat, semuanya selamat, semuanya kalau keluar tetap pakai masker. Oke? Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.